Bapa, kami akan mulai Tuhan SFC hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang pimpin. Roh Kudus, biar Engkau disukakan. Yesus, biar Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu yang kami sembah. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. We love to worship you, Lord. We love you, Jesus. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grave. Lord, I've come in you. Let your grace flow in this place, Lord. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. We come to you, Lord. Lord, I've come to you. Let my heart be changed. Change our heart, Lord. Renew, flowing from the grave. I've in Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and then I will rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close. Let your love surround me. Bring
Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, oh Lord. Hold me close. Let your love surround me. Draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Kau Allah yang kudus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, hanya nama-Mu Tuhan. Samunya tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah kami yang kudus, Kau Allah yang kudus, tiada lain yang kami sembah.
tinggikan Tuhan. Kau Rajaku, Raja kami yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya, segalanya bagi kami. Di dalam hidupku, yang terkenalan di kerajaan datang. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Thank you Lord, thank you Jesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Thank you Lord. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati
yang haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Thank you, Jesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
berdoa Tuhan, Kau yang layak terima hormat dan pujian kami, sembah syukur kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya serahkan pada Shelly. Fellowship kami ini Tuhan, dari sekarang sampai akhir, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, itu yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami yang datang Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat, kami boleh diberikan kelegaan. Kami yang tidak punya pengharapan Tuhan, kami boleh punya pengharapan di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah satu-satunya andalan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, tempat kami berteduh. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Suara saya dengar? Dengar Oh, ya, dengar bagus. ya. Oke. Tadi soalnya katanya nggak masuk. Shalom. Hari ini saya mau bagikan renungan ya. Judulnya itu Setengah Hati. Nah, di awal pandemi itu kita pasti kan sadar ya, waktu dulu pertama kali pandemi itu kita itu merasa bahwa kita ini sudah mulai masuk pada akhir zaman. Tuhan nggak lama lagi datang kayak gitu ya. Dan itu kita perlu mempersiapkan diri. Gimana kita untuk menghadapi hidup di akhir zaman ini. Makanya waktu itu semua lockdown, kita masing-masing itu sungguh-sungguh mau cari Tuhan ya. Lewat Zoom, kadang-kadang bisa setiap hari ada Zoom, kita itu ikutin. Dan di situ Tuhan juga izinkan kita untuk bisa di-reset ulang ya. Dimana kita boleh dari kesibukan kita yang begitu banyak, kita boleh merenung apa yang sudah kita perbuat, dan di pandemi itu Tuhan sadarkan kita ya. Dan meskipun dunia itu dipengaruhi dengan kegelapan dan kekacauan, Tuhan itu mau kita orang-orang percaya itu bangkit dan bersinar. Apakah kita itu siap ketika kita akan menghadapi akhir-akhir zaman ini? Apa kita itu siap? Nah, akhir tahun kemarin pasti banyak dari kita itu yang berdoa ya.
berdoa sama Tuhan, minta visi. Apa ya Tuhan di tahun 2023? Tuhan mau bilang apa gitu ya. Terus di akhir tahun itu banyak kita tuh dengar orang-orang tuh bilang, wah di tahun-tahun ke depan itu nggak tambah gampang, bakal akan tambah susah. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga bilang tahun 2023 itu nanti resesi, kehidupannya eh, lebih sukar kayak gitu. Tapi buat kita orang-orang percaya, kita percaya pasti ada pembedaan buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, kita dengan iman perkatakan bahwa tahun 2023 dan akan datang, kita nggak akan menghadapi kesusahan karena kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari semua masalah kita. Kemudian ada juga beberapa dari teman ya, seperti yang minggu lalu juga Cingin ya dapat ayat peneguhan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Juga kemarin Sabtu yang lalu awal Januari kita gereja saya juga ada komsel gitu. Kita juga ada beberapa teman juga dapat ayat yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Lalu ada juga waktu tutup tahun itu teman saya ada yang dapat penglihatan. Banyak orang itu sujud menyembah di hadapan tahtanya Tuhan. Tapi teman saya bersama dengan orang-orang yang dikenal termasuk kita-kita gini di sini itu saya dan teman-temannya itu ada, tapi kita tuh berada di paling belakang, sangat jauh dari altarnya Tuhan. Kemudian eh, apa namanya sangat jauh gitu ya. Terus dia tuh kepingin maju ke depan gitu loh, ke altarnya Tuhan. Tapi kemudian dicegat oleh prajurit-prajurit yang berpakaian lengkap. Prajurit itu bilang bahwa kalau mau maju harus mengikuti protap. Kalau mau maju lebih dekat, berarti ada proses yang harus dilewati dan ada aturan yang harus dipatuhi. Mungkin kita merasa sudah kenal Tuhan dengan baik. Mungkin kita juga merasa punya hubungan erat dengan Tuhan. Sudah banyak berubah. Ya, benar. Mungkin itu bisa aja benar. Kita memang harus berubah lebih ke arah perkenanan Tuhan ya. Namun lewat penglihatan itu, teman saya tuh jadi lebih takut. Jadi lebih mikir lagi gitu ya. Mengkoreksi hati. Bahwa ternyata yang selama ini diduga hubungannya erat dengan Tuhan, udah mengenal Tuhan dengan baik itu, ternyata masih sangat jauh. Masih sangat-sangat jauh. Dan paling belakang. Sehingga dia juga tidak mau jadi yang terkemudian. Tapi satu hal yang Tuhan taruh di dalam hatinya, dia bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk di tahun ini bisa maju lebih dekat kepada Tuhan ya. Dan kesempatan itu adalah kasih karunia yang harus direspon dengan benar. Siapa tahu di tahun yang akan datang itu nggak ada lagi kesempatan. Jadi dia juga bilang sama kita, teman-teman, kita jangan main-main ya. Jangan lagi kita manja-manja, jangan lagi baperan, jangan lagi kita ini berkutat pada masalah kebutuhan hidup sehari-hari kita. Karena kebutuhan sehari-hari kita itu Tuhan itu pasti sediakan. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Mari kita ini sama-sama lari menerobos semua tembok penghalang untuk kita bisa masuk lebih dalam ke altarnya Bapa, menyembah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Dan juga kapan lalu sempat saya cerita juga sama Mary ya. Mary tanya dapat apa di awal tahun apa. Waktu itu saya belum dapat apa-apa ya, tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya tanya Tuhan, tahun ini apa ya? Lalu saya dapat ayat di Wahyu pasal 3 ayat 16. Mungkin ada yang bisa bacakan mungkin. Mungkin Mary bisa baca ya. Wahyu 3 ayat 16. Tunggu ya.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, masih banyak ya. Thank you, Mer. Anak-anak Tuhan itu yang sedang membunuh kehidupan rohaninya itu dengan setengah hati melakukan perintah Tuhan. Dan bahkan pilih-pilih perintah Tuhan yang mau ditaati. Ini juga udah saya sempat sharing di grup ya, renungan ini ya. Terus banyak dari kita itu nggak suka semua yang Tuhan mau ya, perintah Tuhan itu dipilih-pilih. Ada yang milih hanya rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin berbuat baik, itu baik. Tapi menolak untuk mengampuni satu atau dua orang dalam hidupnya yang bikin jengkel, bikin sakit hati, menolak untuk bertobat. Malah mungkin ada yang lebih parah. Banyak yang ke gereja, asal ke gereja. Aku ke gereja asal setor muka. Nggak enak sih sama gembala, nggak enak sih sama penatua, nggak dateng, nggak enak sama temen. Nanti kok orang Kristen kok nggak gereja. Tapi cuman asal sekedar datang. Tapi tidak sungguh-sungguh datang karena memang rindu untuk ketemu Tuhan. Ketika kita ini mau ke gereja itu, kita harus punya persiapan hati ya. Kita benar-benar rindu, kepingin ketemu Tuhan. Dan saya percaya ya, sembosenin apapun firman Tuhan yang disampaikan, setidak menarik apapun pendeta yang menyampaikan. Tapi ketika kita punya hati yang rindu, saya percaya pasti ada taburan yang kita terima. Dan kita pulang tidak sia-sia. Tapi kalau kita datang asal memenuhi kewajiban, oh iya ya hari Minggu, aku harus ke gereja. Begitu ke gereja yang kita lakukan apa? Hanya kritik ketika, duh firman ini lagi, aku sudah tahu. Oh ini bosen nih, oh ini bagus tapi nggak dikemas dengan menarik. Lebih senang yang lucu-lucu, yang baru, atau hamba Tuhan yang terkenal. Itu karena kita nggak punya kerinduan yang sungguh-sungguh ya. Juga banyak yang, ya ikut pelayanan, ikut, aktif-aktif. Tapi asal ikut supaya dilihat orang itu, oh iya ya benar, ini aktif, sungguh-sungguh. Tapi bukan benar-benar dari hati mau melayani. Sebetulnya Tuhan itu, yang butuh itu kita, bukan Tuhan yang butuh. Tuhan mau ambil siapa aja asal bisa. Tapi baiklah kita ini mau sungguh rindu, sungguh-sungguh menyediakan hati dan wadah kita untuk bisa melayani. Untuk bisa melayani Tuhan itu suatu privilege yang besar ya, yang kita bisa terima ya kalau kita masih dipakai Tuhan. Terus juga berdoa. Berdoa ya, ditanya doa, 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 doa apa? Biasa anak-anak sekolah minggu itu lucu kalau saya tanya, hari ini sudah berdoa belum? Sudah. Terus tanya, doanya apa? Bangun tidur, makan, mau tidur, kayak gitu-gitu ya. Terus ya kalau anak-anak, ya karena baru belajar ya enggak masalah ya. Kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita nggak bisa asal-asalan berdoa. Masa sih orang Kristen nggak berdoa? Ya berdoa. Tapi bukan doa yang sungguh-sungguh. Bukan doa yang bersekutu, kepingin sama Tuhan dekat, kepingin tahu apa yang Tuhan mau. Seharusnya kita lebih ingin untuk bersekutu. Jadi berdoa yang sungguh-sungguh. Menabur. Oh iya, menabur lah. Orang dunia aja nabur kok. Orang dunia tahu hukum tabur tuai. Mau nabur, nanti dapat tuaian yang lebih besar. Nah, itu motivasi yang salah. Kalau kita mau menabur, itu karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Atas apa yang Tuhan percayakan. Saya juga dari awal, saya dan suami nol. Kalau kami merenungkan apa yang ada sekarang itu semua karena Tuhan ya. Tuhan yang pelihara, kayak ya kayak firman Tuhan gitu loh. Seperti burung-burung burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ya. Asal kita ini mau jadi saluran yang tidak buntu, saluran yang mau Tuhan pakai, Tuhan pasti berkati. Dan sampai hari ini Tuhan tidak membiarkan kami minta-minta ya, meskipun memang dari kelihatan penjualan menurun atau orderan berkurang, tapi sampai saat ini kami cukup. Dan itu yang saya syukuri ya, rasa cukup, rasa bersyukur itu lebih dari apapun. Ketika kita dikasihi seberapa banyak
apapun, kalau kita nggak punya rasa cukup, nggak punya rasa bersyukur, pasti kurang terus. Terus Alkitab juga mengingatkan kita bahwa kita itu tidak bisa hanya melakukan sebagian perintah Allah, tetapi mengabaikan perintah yang lain. Ayatnya di Lukas 11 ayat 42. Boleh minta tolong dibacakan lagi, Mem? Ya, tunggu ya. Mm-mm. Lukas 11 ayat 42. Tapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya ya. Thank you, Mer. Ini di dalam Lukas 11 ayat 42 tadi kan juga sudah dijelaskan ya, itu firman Tuhan ya yang dari Tuhan. Jadi yang satu dilakukan dan yang lain itu jangan diabaikan. Jadi apa yang menjadi perintah Tuhan itu nggak boleh kita pilih-pilih. Yang enak menurut daging kita lakukan, yang nggak enak nanti dulu. Kayak gitu kan, seringkali seperti itu. Tapi baiklah, tahun 2023 ini kita belajar untuk taat setia. Untuk sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Mengapa sih kita tuh nggak boleh melakukan setengah hati firman Tuhan? Yang pertama, karena ketidaktaatan itu membuat kita tuh tidak masuk pada perhentian terakhir yang Tuhan janjikan, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Ayatnya di Ibrani 4 ayat 6. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang datang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya, thank you, Mer. Nah itu, jadi ada yang tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Itu alasan pertama ya, kenapa kita tidak boleh melakukan setengah hati. Yang kedua, ketidaktaatan itu sama dengan tidak setia. Dan orang yang tidak setia pada firman Tuhan itu berarti menjadi musuhnya Tuhan. Ayatnya di Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Thank you, Mer. Saya juga menemukan ya di versi FI ya itu ya. Itu bagus. Jadi dikatakan begini, saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insyaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak menjadi sahabat Allah. Bagus banget ya firman ini ya, ayat ini ya. Jadi kalau kita lebih memilih kesenangan-kesenangan jahat dari dunia, itu artinya kita tidak menjadi sahabat Allah, kita menjadi musuhnya Allah. Karena gelap dan terang tidak bisa menjadi satu ya. Jadi kalau kita mau jadi sahabatnya Allah, kita mau masuk dalam kerajaan Allah di sorga, kita harus taat melakukan semua firman Tuhan, bukan sebagian. Terus yang ketiga, ketidaktaatan pada perintah Allah itu membuat kita tidak mencapai keselamatan akhir. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 36. Sebentar. Ketutup sial, tunggu sial. Iya.
Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kemudian ada lagi ayatnya di Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya, thank you, Mer. Nah, dari sini awal kita semua masuk di dalam dosa itu kan karena manusia pertama yaitu Adam ya yang melakukan kesalahan dan dosa. Dan waktu itu Tuhan bisa aja dia yang langsung menyelamatkan. Tapi iblis kan nggak terima kan ya kalau Tuhan langsung yang menyelamatkan kan enak aja ya, pasti aja lah manusia selamat. Maka dari itu Tuhan kan juga punya rencana kekal ya, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus ini, ke dunia sebagai Adam yang kedua, yang dalam keserupaannya menjadi manusia, dia tidak bercacat dan tidak bercela. Dia taat sampai mati. Dan itu menjadi teladan buat kita ya, bahwa ada kok manusia yang bisa taat sampai akhir, yaitu Tuhan Yesus itu ya. Dan itu yang membuat kita mendapat keselamatan. Dan marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus, taat sampai akhir. Nah, perintah apa saja yang harus kita taati? Nah, itu perintah yang utama adalah di dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Thank you, Mer. Jadi dari keseluruhan isi Alkitab itu, kalau dapat dirangkum itu ada 2 perintah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 2 perintah ini adalah inti dari semua perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kasih ini adalah dasar yang paling utama untuk kita itu bisa tetap mengalami dan hidup di dalam keselamatan Tuhan. Kemudian yang minggu lalu ya, hari Senin ya, itu kan di KFC ada khotbah dari Pastor Amos, itu juga menjadi peneguhan ya. Waktu saya renungkan juga bahwa kebangkitan rohani itu terjadi ketika kita itu meresponi teguran dari Roh Kudus. Ketaatan dan pertobatan yang sejati itu yang akan terus memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti Daud yang di dalam Mazmur 51 itu ya. Daud itu sungguh-sungguh berseru di dalam pertobatannya. Karena dia juga tahu bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Daud dengan segenap hati, dia minta ampun sama Tuhan ya. Dia bertobat. Dan karena pertobatannya yang sejati itu, akhirnya Tuhan mulai mengangkat Daud. Jadi kita juga sungguh-sungguh kita harus mulai ya, jangan nutup-nutupi ya. Kalau kita ada dosa, kita mengakulah sama Tuhan. Karena nggak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Kita transparan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dosa kita itu menghalangi untuk kita itu bertumbuh di dalam kerohanian kita ya. Jadi kita sungguh-sungguh lebih baik punya hati yang dikenan Tuhan daripada dipakai Tuhan tapi Tuhan tidak berkenan. Kebangkitan rohani itu berarti bahwa kita telah bangkit dan sadar dari
kehidupan normal kita kepada kehidupan yang ilahi, di mana kita itu terhubung dengan hatinya Tuhan. Kita tidak lagi menjalani hidup dengan gaya asal hidup, dengan hidup yang asal-asalan ya. Tapi kita belajar mulai fokus pada Tuhan. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dengan semakin membangun hubungan kita itu lebih dengan Tuhan, maka kasihnya Tuhan itu terus membanjiri hati kita. Dan semalam juga saya waktu mendengarkan ada renungan gitu ya, itu pendeta itu bilang bahwa orang yang haus akan lapar itu akan terus diberi oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang menunggu-nunggu kita. Tuhan itu rindu sama orang yang haus dan lapar. Dan kalau kita tuh nggak rindu, nggak punya kerinduan, nggak punya keinginan, ya kita nggak akan diberi. Jadi ketika kita haus dan lapar, Tuhan itu akan membanjiri kita dengan kasih-Nya, dengan hikmat-Nya, dengan wisdom-Nya, dengan pengetahuannya untuk mengenal Tuhan itu lebih lagi itu Tuhan tambah-tambahkan. Ada ayatnya di Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi, marilah kita mempunyai hati yang haus akan Tuhan ya, haus dan lapar. Tahun 2023, seperti yang tadi Tuhan kasih firman ke saya tuh, jangan som-som kuku. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika saya juga merasa kadang-kadang kok enggak ngerti-ngerti ya. Ternyata ketika saya enggak ngerti, tapi saya punya rasa haus dan lapar. Tuhan itu lebih rindu daripada saya rindu. Pengen tahu, Tuhan tuh lebih rindu mau ngasih tahu saya. Jadi marilah kita yang merasa, saya ini enggak tahu apa-apa, saya ini enggak ngerti apa-apa. Kita punya dulu haus dan lapar. Tiap-tiap hari cari firman-Nya, cari kebenarannya. Diingatkan terus, direnungkan terus, Tuhan itu akan tambah-tambahkan. Dan ketika Tuhan Yesus, kasih Kristus itu menjadi dalam, semakin dalam di dalam hidup kita, maka kita itu akan bisa mengerti kasih-Nya, bisa mengasihi diri kita, dan kita itu bisa mengasihi orang lain dengan benar. Dan itu Tuhan mampukan. Jadi Tuhan juga akan memberikan kita itu kekuatan ilahinya untuk kita bisa menang terhadap kelemahan-kelemahan kita. Dan dari itu kita juga bisa mulai menyelidiki hati kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita mau mendoakan, kita mau memberkati musuh-musuh kita, sehingga kita lama-lama kita nggak akan punya lagi musuh. Dan karena roh kita itu akan, ketika kita dekat dengan Tuhan, roh kita itu akan menjadi semakin lebih peka dan tajam. Kita mulai bisa mendengar Tuhan itu mau ngomong apa sih di dalam hidup saya gitu ya. Kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi, ketika kita peka, kuasa Tuhan mengalir dan kita itu akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Dulu yang kita pikir terus hal-hal negatif, kita mulai belajar berpikir positif. Kita mulai melihat seperti Tuhan itu melihat bagaimana. Dan karena kasih-Nya di dalam kita, emosi kita itu akan menjadi lebih stabil. Kita akan terus dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita itu bisa dimampukan Tuhan. Dan malam hari ini saya undang teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang masih ada rasa benci, masih ada rasa dendam, masih ada luka batin, masih ada yang suka mungkin secara nggak sadar kepada berhala. Mungkin bukan seperti berhala patung ya, tapi ada yang kesenangan-kesenangan hobi kita yang kita lebih dulukan daripada Tuhan. Semua itu adalah ketidaktaatan dan setengah hati di dalam mengikuti Tuhan. Mari kita belajar di 2023 ini untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Saya juga awal tahun itu merenungkan bersama suami saya ya. Kita berdua refleksi. Apa sih yang sudah kita hasilkan di tahun 2022? Apa kita ini sudah berdampak? Buah apa yang kita hasilkan? Enggak hanya sekedar mulut manis ketika nasihati orang atau bicara sama orang gitu ya. Tapi apakah hidup kita ini
berdampak gitu. Yang terpenting dalam hidup ini adalah melakukan firman Tuhan. Hidup kita mempunyai karakter Kristus itu terlihat di dalam kita. Pola pikir Kristus itu ada di dalam hidup kita. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita tanya, kalau Tuhan menghadapi masalah ini gimana ya? Itu yang mesti kita renungkan, yang mesti kita lakukan ya. Sehingga orang-orang itu akan melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian terbesar. Kita tidak perlu ngomong, oh ini loh gini Tuhan baik. Tapi kita nggak melakukan. Yang penting adalah hidup kita ini mencerminkan ada Tuhan di dalamnya. Dan orang itu akan melihat. Orang itu akan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bukan cuma sekedar omongan kita ya. Nah itu yang kita renungkan. Dan kita mau di tahun 2023 ini belajar. Nggak hanya pintar ngomong, tapi kita mau belajar apa yang Tuhan mau, belajar mengerti, nggak sampai di sana, tapi belajar melakukan. Sehingga hidup kita ini berdampak. Dan apa sih kalau ketika kita pulang itu, apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah, apakah kita ini sudah membawa jiwa buat Tuhan? Apakah hidup kita ini berdampak buat hidup kita, buat hidup orang lain? Marilah kita buang hal-hal yang membuat kasih Tuhan itu tidak bisa bekerja sempurna di dalam hidup kita ya. Jangan kita tuh setengah hati mengasihi Tuhan. Jangan kita tidak taat pada semua perintah Tuhan. Hanya setengah-setengah. Marilah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya ada satu video ya. Itu sharing teman saya juga. Dan itu memberkati saya banget. Bisa minta tolong diputarkan ya, Delin. Video ini bagus sekali ya, tentang seorang keluarga misionaris ya. Kita lihat dulu. If the Waodani attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Waodani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Waodani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Bia. And Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Numbwa.
Boy, lupa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신 이 작은 나를 받아주오 나도 사랑하오 Nah, thank you Darwin ya buat videonya. Dari video itu kita lihat ya bahwa misionaris ini punya senjata, tapi mereka nggak menggunakan senjata itu untuk bertahan, karena mereka tahu bahwa suku-suku Wadan ini mereka belum mengenal Kristus, mereka belum siap, dan yang menjadi pengorbanan mereka itu nggak sia-sia ya, karena luar biasa kasih dari istri misionaris ini melanjutkan perjuangan suaminya ya. Seringkali kita ini, kalau saya merefleksikan ya, kadang-kadang kalau kita menghadapi orang, kita ini memang nggak salah kadang ya. Kita sudah melawan, kita sudah melakukan pembenaran diri, kita sudah, loh aku lu nggak salah atau gimana gitu ya. Padahal yang kita hadapi itu belum tentu orang-orang ini mengerti apa yang Tuhan mau. Belum tentu mengerti jalan hidup mereka itu bagaimana. Kalau kita mau jadi berkat, baiklah kita tuh minta hikmat Tuhan ya. Jangan kita ngeyel, jangan kita melawan, mau menang sendiri, mau membenarkan diri. Tapi biarlah kita ini boleh sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini menjadi berkat ketika kita disakiti orang. Apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan di posisi itu, supaya kita bisa membawa jiwa ini menjadi mengenal Kristus, dan satu jiwa ini berharga buat Tuhan. Marilah
di tahun-tahun yang akan datang. Kita berlomba-lomba untuk menjadi berkat, untuk menuai jiwa-jiwa buat kerajaan Tuhan. Terima kasih dan sekian dari renungan dari saya. Mungkin dari teman-teman apa yang ada apa yang mungkin dapat sesuatu di tahun 2023 bisa sharing untuk bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya menanggapi sedikit ya yang Shelly tadi bilang ya. Untuk persiapan hati itu memang sangat penting ya. Saya selalu ingat Pak Doni itu bilang, kalau ada wadah maka baru ada isi. Jadi seringkali Tuhan itu akan memberikan isi pada saat kita itu juga bagian kita itu menyiapkan wadah ya. Misalnya kita kayak tadi Shelly bilang, kalau kita cuma rutinitas ya kita nggak akan dapat apa-apa ya. Tapi kalau kita itu punya kerinduan, kita membawa satu kerinduan. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang senang untuk dicari ya. Kalau kita cari, kita pasti akan menemukan. Kalau kita haus dan lapar, maka kita akan dipuaskan sama Tuhan. Nah kalau kita bawa hati kita sediakan hati kita itu cuma seperti ilustrasinya 1 sendok, maka yang kita akan dipenuhkan ya 1 sendok. Tapi kalau kita membawa sesuatu yang penuh, kita malah tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi Tuhan akan merindukan ada bejana-bejana kosong yang kita siapkan untuk Tuhan itu bisa isi dalam kehidupan kita. Bisa Tuhan itu penuhi. Nah, seberapa banyak bejana yang kita sediakan, maka di situ Tuhan itu tidak akan berhenti mengalir. Tapi kalau sudah stop, kita bawa misalnya 1 panci ya, kita dapat penuh 1 panci. Kita bawa 1 gelas ya, kita dapat 1 gelas. Tapi kalau kita menyediakan hati, kita minta sama Tuhan, Tuhan perluas terus kapasitasku untuk bisa menampung kasih Tuhan ya. Karena kan kalau Tuhan itu tidak mengaliri kita itu tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Semuanya itu kan dari Tuhan. Maka kalau Tuhan mengaliri kita, baru kita itu mampu untuk mengasihi orang lain itu dari kelimpahan yang kita dapat dari kasih Tuhan. Kalau kita sendiri tidak pernah merasakan kasih Tuhan, bagi saya sendiri ya, saya lama ya. Maksudnya untuk menemukan Tuhan itu lama. Dan waktu itu dulu, waktu pertama kali kita itu masih Women on Fire ya, kita masih di tempat yang lama, kita masih Women on Fire, itu baru awal-awal ibadah Women on Fire. Itu ada namanya Bu Monica ya, Pastor Monica ini, dia bilang kalau kamu mau sembuh, kamu harus melayani orang lain kayak gitu ya. Terus Pak Guana juga bilang hal yang sama kayak gitu ya. Terus saya ingat juga Pastor Philip Mantova itu juga seperti itu gitu ya. Jadi sistemnya Tuhan pada saat apa namanya kamu melayani orang lain, mungkin kamu sendiri kayak Pastor Philip itu ya, dia sakit tapi dia doakan orang lain, sedangkan Tuhan itu mengalir lewat dia sehingga waktu dia doakan orang lain, orang itu sembuh dan dia sendiri sembuh gitu ya. Dan saya ingat waktu itu Bu Monica, Pak Guana bilang kayak gitu. Itu saya nggak bisa mengerti, dulu itu saya nggak bisa mengerti ya. Tapi sekarang itu saya mengerti pada saat kita itu melayani orang dari kepenuhan yang Tuhan berikan, maka Tuhan itu waktu mengalir lewat kita menyediakan diri kita sebagai bejana yang tersedia, maka Tuhan itu di situ mengalir kepada orang itu sehingga orang itu diberkati. Tapi di tengah-tengah orang itu diberkati, kita sendiri pun ini juga diberkati, kita sendiri pun itu juga menerima kesembuhan, kita sendiri juga menerima pemulihan yang dari Tuhan gitu ya, karena Tuhan itu kan ngalirnya lewat kita gitu ya. Jadi saya lihat ya, makanya itu benar sekali yang Shelly bilang ya, kita ini harus gak bisa loh hidup kita ini setengah-setengah, serampangan. Kita ini harus punya excellent spirit, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan gitu ya. Karena dan kita itu harus
benar-benar mau cari Tuhan ya. Karena apa ya? Kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Tapi kita sebagai raja-raja, kemuliaan raja-raja itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Kalau kita males, kita nggak mau berbuat apa-apa ya, kita tidak akan dapat apa-apa. Itu ya. Kita mau mencari, kita mau mengetok, maka pintu itu akan dibukakan. Kita mencari, maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan. Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa, kita menjadi orang-orang yang malas, maka ya kita tidak akan berbuah, kita tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak ada satupun yang ditabur, maka ya tidak akan ada yang dituai ya. Mungkin itu tambahan dari sedikit dari saya ya. Thank you, Mer. Mungkin ada yang lain. Mungkin Pak Stefanus mau menambahkan. Pak masih mute, Pak masih mute. Delwit, Ya, shalom. Tapi luar biasa ya mengenai kita ini memang hari-hari ini membutuhkan satu kehidupan yang memang tidak boleh separuh-separuh, itu memang benar. Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu Allah itu selalu menuntut kesungguhan dari umat Israel. Bahkan kalau kita lihat di zaman raja-raja itu ada satu raja, ada beberapa raja yang dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi dia kurang satu saja, yaitu dia tidak membersihkan bukit-bukit pengorbanan. Itu saja Tuhan sudah tidak suka. Ya. Jadi sebenarnya ada satu hal yang Tuhan itu suka dengan yang namanya keutuhan, kesungguhan. Itu memang benar. Dan saya melihat di dalam perjanjian baru itu kenapa Roh Kudus dicurahkan, ya. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati umatnya. Itu sebenarnya apa? Itu adalah supaya kegenapan dari apa yang dikatakan Yeremia. Di dalam Nabi Yeremia itu dikatakan bahwa mereka besar kecil, mereka akan mengenal aku. Jadi mereka tanpa disuruh-suruh, tanpa di apa, tanpa didikte ya, mereka besar kecil akan mengenal aku dengan otomatis. Karena apa? Karena mereka sudah dipegang roh dan hati yang baru. Itulah kalau kita lihat dalam perjanjian baru itu adalah satu pekerjaan Roh Kudus, ya. Pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu antara lain adalah satu pekerjaan yang membuat utuh, ya. Kalau kita melihat di dalam Roma kalau nggak salah, jadi melalui Roh Kudus kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Itu sebenarnya adalah satu pemanggilan, satu apa namanya, kayak kita ini dibuat utuh oleh sama Tuhan, ya. Karena di situ ada pemulihan hati Bapa, ya. Ada pemulihan. Jadi Roh Kudus itu memulihkan kita secara utuh, ya. Dari situlah maka ini hanya gambaran, mungkin gambaran saya, ya. Saya menggambarkan bahwa keutuhan itu seperti itu. Jadi ketika kita eh, seperti seorang anak yang ikut bapaknya, ya, dia di sayang bapaknya itu, anak ini utuh. Jadi anak ini tidak terpecah jiwanya. Jadi di dalam Tuhan itu ketika kita melakukan eh, dosa itu sebetulnya adalah karena kita tidak pernah dekat sama Bapa. Nah, ketika kita dekat sama Bapa melalui Roh Kudus, ya, maka hidup kita ini menjadi utuh, ya. Jadi ada keutuhan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ini indah sekali. Jadi makanya malam ini saya merasakan bahwa Sally ketika dia membahas mengenai kesungguhan, tidak setengah-setengah itu luar biasa. Tadi ketika ada apa namanya film misionaris tadi,
film itu dia sebenarnya menggambarkan satu kehidupan yang sangat puncak ya. Jadi kehidupan martir. Jadi kehidupan martir adalah kehidupan yang jadi puncak kesungguhan. Jadi sebenarnya orang Kristen yang dia berada di dalam kesungguhan, di dalam keutuhan, dia itu satu kehidupan yang memang eh, bersifat martir. Ya. Jadi berani mati, tidak takut mati. Jadi kesungguhan hati. Jadi ini luar biasa. Makanya eh, saya percaya bahwa seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu kita diarahkan kepada sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh. Tapi ingat bahwa sungguh-sungguh itu bukan usaha manusia, ya. Kesungguhan kita, keutuhan kita untuk kita ikut Tuhan itu adalah merupakan justru itu adalah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya, ya. Jadi kita nggak pernah bisa melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh itu di luar Roh Kudus, nggak bisa. Ya. Jadi ini penting harus kita ingat. Makanya eh, kadang-kadang saya merasakan begini. Kenapa orang-orang percaya ya, ketika dia mendengar khotbah-khotbah yang seperti kita dituntut sungguh-sungguh gitu, sangat sukar, ya, sulit, ya. Karena kita nggak pernah bisa connect dengan Roh Kudus. Kalau kita connect dengan Roh Kudus, maka kita akan bisa mengalami yang namanya keutuhan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena sebenarnya hidup kita ini bukan sebuah kehidupan yang kita hasilkan sendiri, ya. Tapi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang adalah hasil daripada respon kita terhadap anugerah. Ya. Respon kita terhadap anugerah. Itu saja. Ya kayak misalnya saya tidak mampu mengampuni misalnya. Saya akan mengatakan Tuhan, saya tidak mampu mengampuni. Saya mengampuni dengan pengampunan Yesus. Ya. Melalui Roh Kudus, saya mengampuni dengan pengampunan Yesus. Jadi pengampunan itu bukan usaha kita. Ya. Itulah saya percaya bahwa sebenarnya hati yang setengah-setengah itu akan terhindarkan kalau kita memang benar-benar taat sama Roh Kudus. Kita connect dengan Roh Kudus. Terus suaranya kecil ya. Sudah besar ya. Oke, saya anu dulu ya. Jadi kalau kita connect dengan Roh Kudus itu eh, kita akan mengalami yang namanya keutuhan. Jadi kita nggak lagi susah ya atau capek atau lelah. Ya. Sebab hari-hari ini saya melihat bahwa gereja-gereja itu mereka melakukan kebaikan, melakukan pelayanan, melakukan apapun yang di dalam gereja itu, saya melihat banyak yang lepas dari Roh Kudus. Ya. Jadi mereka menggantikan itu dengan satu keadaan-keadaan psikologi kita. Jadi saya berusaha berjuang keras untuk bisa menyenangkan Tuhan. Nah ini sesuatu yang bagi saya berbahaya. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini, mari kita akan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Itu pasti kita akan mengalami koneksi yang benar. Kita nggak akan keluar dari kekuatan Roh Kudus. Jadi kita melakukan ketaatan, kita melakukan pelayanan, semuanya itu dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan kita. Kita nggak. Jadi tadi itu film tadi itu saya merasa bahwa itu adalah puncak dari kehidupan Kristen sebenarnya. Ya. Jadi ada roh martir. Ya. Roh martir itu adalah roh yang puncak kesungguhan iman Kristen di situ. Ya. Makanya orang Kristen misalnya kena hujan itu udah nggak ke gereja itu dia tidak punya roh martir. Ya. Dia kena dikit bahaya atau sakit dikit udah nggak ke gereja ya. Disakiti gitu udah kecentok gitu udah apa udah nggak ke gereja udah nggak melayani itu tidak punya roh martir. Roh martir itu roh yang puncaknya kehidupan Kristen kalau saya melihatnya itu seperti yang dikatakan oleh Peter Wagner kalau masalah ya bahwa roh martir itu adalah
di puncak kehidupan atau kedewasaan kita. Jadi orang Kristen dewasa itu sebenarnya orang Kristen yang berani mati, ya. Orang yang tidak takut dengan keadaan-keadaan. Orang yang tidak takut dengan masalah, orang yang tidak takut dengan tantangan, orang yang tidak takut dengan hinaan atau mungkin bulian, itu tidak takut. Itu punya roh martir. Jadi itu saya melihat sesuatu yang mungkin dia dia mungkin di Ekuador ya. Kita nggak pernah kemana-mana, tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya roh martir itu, kita orang yang punya keberanian yang kuat itu juga kita sama dengan menjadi seorang yang misionaris itu, seperti jiwa mereka yang luar biasa itu. Saya kira gitu ya, share ya. Terima kasih banyak. Thank you Pak Stefanus. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Oh, Shelly sudah kembali. Silakan Shelly. Ya. Thank you Pak Stefanus. Ya. Mungkin ada yang lain, C. Esther, atau Yeni, atau aduh, Ya, aku nambahin sedikit lah yang tadi yang disampaikan Pak Stefanus juga itu Pak, enggak, ya agak kurang-kurang jelas suaranya, cuman sedikit-sedikit bisa tak halo tangkap. Nek, halo Nek. Oh Suara iya aku iya, jelas enggak ya? bentar ya. Dev, Meme tolong buka pintu Dev. Suara aku jelas enggak ya? Jelas, C. Lanjutin aja. Nah, nyambung tadi yang di-sharingkan Shelly, aku 2022 itu masuk ke 2023, itu Tuhan itu kasih ilustrasi seperti kita ini punya HP ya. HP kita ini kan beberapa bulan sekali kayak iOS-nya atau sistemnya itu kan minta di-upgrade ya, minta di-update gitu. Nah, misalnya kita itu enggak mau update, itu kan kita ignore gitu. Terus nanti ayolah di-update gitu. Nah, misalnya kita nih enggak mau update terus. Misalnya baru iOS 10 gitu ya, harusnya kan sudah 11 gitu. Tapi kita tuh enggak mau ngikuti, tetap 10. Terus nanti seharusnya sudah upgrade-nya tuh sudah sampai ke 12 atau ke 13, tapi kita tetap enggak mau update juga, tetap di 10. Itu akhirnya kan jadinya lemot ya. HP-nya masih berfungsi, tapi banyak hal yang mungkin enggak, aplikasi-aplikasi yang harusnya kita dapat yang baru-baru itu kita enggak bisa nikmati. Jadi yang ya seperti itu yang Tuhan itu kasih ilustrasi, yang waktu kita masuk ke akhir tahun kemarin kan Tuhan suruh saya itu 6 bulan kemarin kan bangun pagi jam 5 sampai jam 7 untuk doa. Dan akhir tahun itu Tuhan kasih panggilan, maksudnya fokus ke panggilanmu. Panggilan kita ini apa gitu. Jangan bimbang kanan kiri, tapi mesti tanya Tuhan, panggilan kita nih yang Tuhan mau itu apa? Fokus kembali ke panggilan. Kalau panggilan kita melayani full time, ya kita harus full time melayani. Kalau panggilan kita di pekerjaan, ya lakukan dengan segenap hati. Dan karena itu makanya Tuhan itu mau memberkati orang-orang yang memang benar-benar melakukan dengan sepenuh hati dengan apa panggilannya itu. Jadi kadang ada orang yang nyambi sana, nyambi sini, tapi fokusnya jadi ndak fokus ke yang sebenarnya yang Tuhan mau ya. Jadi waktunya, pikirannya juga terpecah-pecah, terbagi-bagi. Nah, karena itu kan jadi berkat Tuhan, berkat bukan ngomong uang, tapi segala
apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, karunia atau kepekaan atau sebagainya, itu bisa kita kelewatan gitu ya. Kita bisa ndak seperti yang Tuhan mau kita bisa terimakan. Kadang kan kalau kita mau masukkan air ke botol kan kudune satu-satu ya. Kalau di sok gitu ya, dari ember di sok ke beberapa botol, sing masuk ke dalam botol kan cuma sedikit. Ya seperti itu. Jadi Tuhan itu kasih ilustrasi gitu. Jadi kayak kita tuh harus update. Jadi kayak iOS, kayak sistem di HP kita itu, kayak kita kan mesti update terus supaya bisa mengikuti sistemnya Tuhan. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you, Cik Esther, buat tambahannya. Sungguh berkati kita ya. Kita memang kayak handphone gitu ya. Sekarang kayak iPhone 5 aja udah kayaknya udah nggak bisa. Katanya temanku mau download satu aplikasi apa aja udah lemot banget. Jadi kita memang harus selalu update ya, apa yang di-upgrade ya, terus selalu terus upgrade. Apalagi di tahun-tahun yang depan ini benar-benar butuh upgrade. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin. Mungkin Pak Yeni atau Elis atau Bu Lili atau Jo atau Devi atau Casey atau Pak Hartomo. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan 2023 dapat apa. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita tutup fellowship kita ya pada malam hari ini ya. Kita doa ya, berdoa ya. Mungkin ada yang mau minta bantuan doa atau ada yang mau apa yang didoakan gitu. Belum ada ya, ya. Kita doa ya. Mary bisa minta tolong tutup di dalam doa ya, Mary. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak mau setengah-setengah hati. Terima kasih buat peringatan-Mu. Tuhan, berikan kami anugerah-Mu setiap hari. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan, waktu-Mu sudah semakin dekat. Tuhan, biarlah kami ini Tuhan mau Tuhan mengejar Engkau, mengejar kedalaman terhadap Engkau Tuhan, menerobos dalam kedalaman terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami melihat apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Mampukan mata kami punya ketajaman, juga telinga kami mampu mendengar arahan-arahan-Mu, sehingga kami Tuhan dalam menjalani 2023, Tuhan, kami menjalani bersama dengan Engkau. Tuhan, kami tidak menjadi orang yang cuma setengah-setengah hati, tapi benar-benar Tuhan, kami sebulat-bulatnya hati kami ini kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Tuhan, Kau memakai setiap kami. Tuhan, Kau menyempurnakan setiap kami. Engkau mendandani setiap kami menjadi mempelai-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, satu persatu Engkau bentuk setiap kami Tuhan. Satu persatu orang-orang yang ada dalam Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ini bukan kebetulan kalau kami mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tapi kami semua rindu. Tuhan, kalau kami ada yang salah di tahun-tahun 2022, ampuni kami. Darah-Mu dan anugerah-Mu itu yang menyucikan dan menebus setiap kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar. Tuhan, Engkau sebagai Bapa, Engkau mendidik kami, anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami. Tuhan, Engkau dengan kesabaran
terhadap kami Tuhan, walaupun kami jatuh berkali-kali Tuhan, tapi Tuhan Engkau yang selalu mengangkat kami, Engkau yang selalu mendampingi kami, sehingga kami mampu untuk kami ini berdiri, sebab Tuhan benih-benih ilahi-Mu itu sudah ada di dalam kami. Dan Tuhan Engkau sudah membuat kami sama seperti Engkau Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk tumbuh seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bawa kami pada kesempurnaan-Mu Tuhan. Satu persatu dari kami Tuhan, dengan segala proses kami satu persatu, Engkau tahu bagaimana cara terbaik untuk membentuk setiap kami, cara terbaik untuk menumbuhkan setiap kami. Biarlah kami juga tidak melihat ke kanan dan ke kiri Tuhan. Biarlah kami menjalani setiap proses kami di dalam rel kami masing-masing Tuhan. Kami dengan pandangan mata kami yang tertuju kepadamu Tuhan. Kami boleh berlari-lari mengejar panggilan-Mu. Kami boleh berlari-lari mengejar mahkota kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Shelly, Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau menambah-nambahkan untuk Shelly Tuhan. Terima kasih buat ketaatan yang sudah Engkau taruh di dalam kehidupannya. Tuhan terima kasih buat telinga yang dengar-dengaran akan setiap hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menumbuhkan setiap kami. Sorry, lampuku mati dadaan. Jadi ini nyala lo data tadi pakai wifi. Saya kembalikan pada Shelly. Udah. Oh yes, thank you, amin. Terima kasih teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Semoga di tahun 2023 kita lebih semangat lagi ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di fellowship yang akan datang.